Halo teman-teman, selamat datang di podcast perdanaku nih. Kenalin, aku Anindya Khairudisa dengan NIM 21151010243 dari Program Studi Peternakan Fakultas Pertanian Universitas Jember. Oh iya, di podcast perdanaku aku masih sendiri nih, soalnya belum ada bintang tamu. Next episode doain ya biar ada bintang tamunya dan tambah lebih seru. Kali ini aku akan membahas putar hal-hal mengenai pertanian yang berfokus pada peran kelompok tani dalam penerapan teknologi pertanian. Kita langsung bahas aja ya. Kelompok tani di Indonesia tidak lagi terbentuk atas inisiatif petani swadaya, tapi sebagai respon terhadap program pemerintah yang melibatkan petani dalam kelompok. Tujuan utama pembentukan kelompok tani seperti halnya untuk mempermudah pelaksanaan program-program pemerintah seperti penyuluhan pertanian, distributor pupuk. Nah, kalian tahu nggak sih selain itu ada tujuan apa lagi? Selain itu, kelompok tani juga berperan untuk memberikan umpan balik terhadap kinerja teknologi. Nah, di sini aku bakal bahas mengenai potensi yang mempercepat dan memperkuat adopsi teknologi secara berkelanjutan oleh kelompok tani. Antara lain, besarnya jumlah anggota kelompok tani. Yang kedua, luasnya hamparan lahan, sehingga terjadi konsolidasi lahan berusaha tani. Selanjutnya, kepatuhan petani terhadap kesepakatan kelompok. Nah, petani dalam kelompok sebagai pelaku inovasi yang akan menggunakan teknologi umumnya patuh dan sepakat oleh kesepakatan kelompok. Nilai positif dari aspek tersebut akan mendorong kelompok untuk mengadopsi inovasi teknologi guna meningkatkan kesejahteraan bersama. Dan yang keempat, pemahaman individu anggota yang berkonsolidasi dalam kelompok terhadap tujuan bersama. Dan yang terakhir, munculnya lembaga pembiayaan yang dapat diakses terutama oleh kelompok tani. Nah, selain terdapat potensi, tentu dong ada kendala yang dialami oleh kelompok tani. Kendala yang pertama yaitu kemajemukan budaya atau menciptakan persepsi yang berbeda terhadap introduksi teknologi baru. Yang kedua, etos kerja dan profesionalisme pengurus kelompok yang umumnya masih rendah. Yang ketiga, kesadaran sebagian anggota yang rendah mempersulit untuk bertahan keutuhan kelompok tersebut. Dan yang keempat, konflik kepentingan antar beberapa anggota kelompok sehingga menyulitkan pencapaian tujuan kelompok dalam adopsi teknologi. Nah, untuk memanfaatkan potensi yang ada serta meminimalkan dampak negatif dari kendala yang dihadapi, tentu dong diperlukan berbagai langkah kebijakan strategi, yaitu peningkatan kapasitas petani untuk bekerja sama dalam kelompok melalui berbagai sekolah lapang atau pelatihan kelembagaan tani. Yang kedua, menumbuh kembangkan kesamaan persepsi tentang kerjasama dalam kelompok untuk mencapai tujuan bersama. Dengan demikian, akan tercipta rasa kebersamaan yang kuat dari tiap anggota yang merupakan modal dasar keberhasilan kelompok dalam proses adopsi teknologi. Nah, itu tadi penjelasan sedikit tentang peran kelompok tani. Maaf ya bila masih ada kesalahan. Terima kasih.